Halo semuanya, balik lagi sama gue di FPL 62. Video kali ini gue bakal membahas mengenai tips untuk menghadapi blank Game Week 36 dan juga ada pengumuman mengenai Liga Berhadiah Euro 2020 Fantasy Football. Nah, kodenya sendiri udah gue taruh di bawah ini dan untuk link undangannya udah gue taruh di deskripsi video gue. Tapi untuk detailnya lebih lanjut akan gue bahas di akhir video ini. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu karena gue bakal terus membahas mengenai tips-tips untuk FPL kalian. Oke, pertama-tama gue akan review dulu tim gue, walaupun masih ada beberapa pertandingan lagi yang belum dimainin di Game Week 35 ini. Tapi sejauh ini tim gue mendapatkan 80 poin, dikurang 4 karena gue minus 4 kemarin. Jadi 76 poin bersih gue. Masih red arrow sampai sekarang, gue turun di 144 dari kemarin gue 132. Gue sendiri sebenarnya udah gak kemana-mana nih dari Game Week 32, rank gue selalu segini-segini aja. Gak ada peningkatan, gak ada penurunan juga, gue gak tahu harus ngapain. Di tim gue sendiri, gue pinginnya harusnya bisa masuk top 100 ya pastinya, tapi gue melakukan gambling kemarin, gue masukin Zaha sama Ward yang gue pikir ya sebagai diferensial ya. Gue buang Son dan juga gue buang Rudiger kemarin, tapi ternyata Ward ya kita tahu clean sheet sekali, kemudian kartu kuning sekali, dan Zaha nggak ngapa-ngapain selama 2 pertandingan dan 1 pertandingan bahkan kena kartu kuning ya. Jadi menurut gue itu gamblingnya cukup gagal. Tapi selain itu menurut gue tim gue lumayan oke. Mendy sendiri 11 poin, dia menyelamatkan penaltinya Aguero yang gue tidak tahu Aguero itu ngapain. Kemudian TAA kemarin juga dapat clean sheet. Kemudian Holgate yang sayang kemarin di bench dan cuma main beberapa menit doang, jadi cuma dapat 1 poin. Kemudian ada Salah, Jota yang lagi-lagi blank, Fernandes yang main sekali doang, baru main sekali kemarin lawan Leicester, dia cuma masuk sebagai pemain pengganti kita tahu. Kemudian Calvert-Lewin mencetak gol kemenangan Everton. Kemudian ada Iheanacho sama juga Kane yang blank ya, yang cetak gol adalah Son kemarin. Jadi itu secara keseluruhan tim gue di Game Week 35 ini masih ada kurang lebihnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain lagi yang akan bermain. Gue yakin Holgate sendiri akan main lawan Aston Villa. Gue berharap si Holgate ini dapat clean sheet banget ya, kalau bisa ya poinnya banyak lah, karena di tim gue sekarang yang diferensial itu cuma Holgate yang masih akan main. Jadi sisanya menurut gue kalau dapat poin yang banyak, gue juga nggak bakal segitunya naik rankingnya. Gue hanya berharap sama Holgate doang nih bakal dapat clean sheet lawan Aston Villa yang nggak ada Grealish-nya, nggak ada Watkins-nya. Jadi gue berharap banget buat Holgate bisa clean sheet, dan ya sisanya kita harapin aja main semua ya. Jadi kayak gitu tim gue untuk Game Week 35 ini. Nextnya gue akan bahas mengenai pertandingan di Game Week 36. Nah, seperti yang kita tahu, season ini menyisakan beberapa Game Week lagi, dan di sini gue udah taruh beberapa tim. Gue udah highlight beberapa tim yang di Game Week 36 menurut gue mempunyai fixture yang cukup bagus daripada tim-tim lainnya. Jadi bisa kita targetin pemain-pemainnya untuk kita masukin ke tim FPL kita. Yang pertama ada Newcastle akan bertemu Manchester City, yang kita tahu Manchester City ini udah juara. Walaupun juaranya aneh banget ya karena tim lain kalah. Tapi sekali lagi congrats buat Manchester City, terutama fansnya yang di Indonesia. Walaupun gue nggak tahu ada fansnya di Indonesia atau enggak, pastinya ada ya. Tapi congrats sekali lagi. Tapi Manchester City ini udah juara, jadi gue nggak tahu dia bakal turunin tim apa di game week ini di lawan Newcastle. Tapi yang kita ingat, mereka ini punya final Piala UCL di 29 Mei. Jadi gue rasa pastinya pemain utama ini akan tetap main di beberapa game seperti di game week 37 ya. Gue rasa ini karena game week 36 akan deket banget sama game week 37, cuma beda 3 hari. Dan Manchester City ini sama-sama main di away, nggak di kandang mereka. Jadi ada kemungkinan menurut gue di game week 36 ini mereka akan menurunkan squad keduanya, dan di game week 37 akan ada kemungkinan mereka akan pakai squad utamanya, dan 38 nantinya pakai squad keduanya lagi, karena 38 itu udah lumayan deket walaupun beda 5 hari sebenarnya kayaknya sama Piala UCL. Cuma final UCL Cuma gue rasa di game week 36 ini dia masih pakai tim keduanya ya. Gue yakinnya mereka akan pakai tim keduanya. 37 nanti gue rasa akan pakai tim utamanya, walaupun pastinya tim utamanya bakal tetap main beberapa menit
Dan ya mungkin main sebagai sub ataupun juga dicadangin di menit-menit 60 atau 70. Nextnya ada tim-tim yang menurut gue oke banget dan masih mengejar jatah untuk Europa League, yaitu ada West Ham, ada Spurs, Liverpool, sama Everton. Menurut gue pastinya tim-tim ini punya motivasi yang lebih tinggi daripada tim lainnya karena mereka ini masih ketat banget untuk ngejar Liga Eropa. Untuk West Ham sendiri gue pede kalau Antonio sama Lingard fit. Gue rasa mereka bakal bisa menang lawan Brighton. West Ham sendiri juga punya fixture nanti ke belakangnya lumayan bagus. Jadi menurut gue oke banget kalau lu mau masukin aset West Ham kayak Antonio ataupun Lingard. Menurut gue masukin aset West Ham masih worth it ya. Kemudian ada Spurs lawan Wolves. Spurs sendiri kita tahu aset utamanya itu ada Bale, Kane sama Son. Cuma di tim gue sendiri gue kemarin udah buang Son. Tapi Wolves belakangan ini lagi jelek banget dan Wolves juga udah pasti aman ke terdegradasi. Gue rasa Wolves udah gak ada motivasi. Sedangkan Spurs ini masih mau ngejar Liga Eropa, harusnya mereka bisa main lebih fight lagi. Kemudian untuk West Brom lawan Liverpool, yang kita tahu West Brom ini beberapa pertandingan terakhir waktu itu sempet fight lagi ya untuk nunjukin mereka nggak mau terdegradasi. Cuma ternyata Sam Allardyce untuk pertama kalinya nggak berhasil bawa timnya dia nggak terdegradasi, dan pertama kalinya Sam Allardyce terdegradasi dari Liga Inggris ya. Jadi menurut gue Liverpool harusnya punya motivasi yang lebih tinggi lagi daripada West Brom yang udah pasti terdegradasi. Gue punya 3 asetnya, TAA, Jota, dan juga Salah, yang gue rasa paling worth it diantara pemain-pemainnya. Walaupun Mane gue lihat beberapa pertandingan ini oke juga, cuma harusnya kalau lu mau masukin TAA, menurut gue pertandingan Liverpool berikutnya akan bagus banget, 3 pertandingan terakhirnya. Jadi gue saranin banget kalau lu mau masukin pemain kayak Liverpool untuk gantiin mungkin Bruno Fernandes, lu gantiin Salah, menurut gue masih oke. Nextnya ada Everton yang lawan Sheffield. Kita tahu Sheffield juga udah terdegradasi paling pertama di Liga Inggris season ini. Everton yang masih ngejar Piala Eropa harusnya, dan ini mungkin menurut gue satu-satunya kans dia untuk bisa masuk ke Piala Eropa tanpa kualifikasi ya. Kayak season ini di awal-awal bagus banget dengan adanya Carlo Ancelotti, dan DCL, Richarlison, James Rodriguez menurut gue juga lagi bagus banget. Harusnya Everton bisa maksimalin peluang ini untuk masukin tim ini ke Piala Eropa. Nah, itu adalah tim-tim yang menurut gue punya fixture yang lumayan oke di Game Week 36. Tapi sayang banget kalau kita cuma lihat dari 1 game week doang, karena kita tahu free transfer kita sisa 3 lagi sampai akhir musim ini. Oleh karena itu, ayo kita lihat fixture-fixture tim-tim ini sampai ke akhir season 2020-2021 ini. Oke, di sini udah ada beberapa tim yang punya fixture paling baik sampai akhir season ini, sampai akhir musim ini. Data ini juga gue ambil dari menggunakan SPI atau Soccer Power Index dari 538. Walaupun gue sini gue nggak urutin dari yang paling gampang sampai paling susah, ini gue acak aja sebenarnya. Tapi ini adalah sekitar 7 tim yang menurut gue punya fixture paling bagus sampai game week 38 nanti. Nah, yang pertama ada Liverpool. Liverpool sendiri akan menghadapi West Bromwich Albion yang udah pasti terdegradasi, Burnley sama Crystal Palace. Jadi menurut gue worth it banget kalau lo masukin. Menurut gue bahkan harus punya 3 aset ya, minimal 2 lah. Kalau lu nggak mau terlalu gambling sama Liverpool sendiri. Cuma gue sendiri punya 3 aset. Ya asetnya paling TAA, Salah, Mane, Jota yang kita tahu beberapa game week ini blank. Banyak yang bilang trap juga, cuma gue tetap percaya sih sama Jota. Jadi gue nggak tahu ini bias atau apa. Cuma gue bakal punya 3 pemain Liverpool sendiri dengan fixture yang bagus banget. Nextnya ada Leeds United yang pertandingannya juga kurang lebih sama seperti Liverpool, Burnley, Southampton, sama West Bromwich sama bagusnya menurut gue. Dan Leeds United sendiri katanya di game week 38 akan ada kemungkinan boleh ditonton sama fansnya. Jadi menurut gue Leeds United sendiri punya fixture yang oke, dan juga harusnya dia dengan adanya peraturan itu katanya bisa ditonton sama fansnya. Ditambah kemarin gue menonton Leeds United dan Spurs yang banyak orang bilang Bielsa way ya, emang bagus banget sih menurut gue mainnya. Jadi kayak gue langsung tertarik banget buat masukin beberapa aset dari Leeds United. Cuma detailnya nanti gue akan bahas di terakhir tim planning gue untuk game week 36. Kemudian ada West Ham United yang punya fixture Brighton, West Bromwich, sama Southampton. Nah, menurut gue yang agak sulit cuma Brighton yang punya defense cukup oke, tapi sisanya WBA sama Southampton harusnya bisa dimanfaatkan sama West Ham yang sama-sama lagi ngejar Piala Eropa juga. Kemudian ada Southampton yang kita tahu sebenarnya dia agak tricky ya. Southampton ini di season ini kayak kadang menang, kadang bisa jelek banget mainnya. Cuma di sisa 3 pertandingan terakhir dia akan ketemu Fulham,
Leeds home, sama West Ham United yang agak susah menurut gue di akhir pertandingan di akhir season ini. Tapi untuk aset dari Southampton sendiri, gue percaya sama ya kalau lu masih punya Foster, menurut gue pertahanin aja karena kita nggak tahu ya roulette-nya antara Foster sama McCarthy ini terserah si Hasan Huttl aja. Menurut gue Foster masih layak untuk kita pertahanin. Kalau lu punya Danny Ings ya mungkin 2 game week ini bisa masih lu pertahanin dengan dia yang kemarin berhasil Hull, dan ya sisanya gue nggak gitu percaya sih sama aset Southampton. Kemudian dari Everton yang akan ketemu Sheffield United sama Wolves, menurut gue ini pertandingan yang bagus banget, dua-duanya di home buat Everton. Cuma pertandingan terakhir yang kita tahu dia akan melawan Manchester City away. Nah tapi kenapa gue tetap masukin di sini? Karena gue yakin Manchester City sendiri dengan udah juara, dia ada kemungkinan dapat dia ada kemungkinan buat masukin tim keduanya lawan Everton, terutama di game week 38 yang lumayan deket, 5 hari kurang lebih sama final Piala UCL. Jadi gua nggak bakal harusnya dia nggak bakal ngambil resiko itu ya Pep buat pakai pemain full timnya 90 menit. Jadi gue rasa Everton tetap ada chance buat menangin pertandingan itu, terutama 3 pertandingan terakhir ini menurut gue oke banget. Nah nextnya ada 2 tim yang sebenarnya blank di game week 36, tapi secara fixture di game week 37 dan 38 menurut gue lumayan oke. Yaitu ada Arsenal sama Manchester United. Nah untuk Arsenal sendiri, ini gue beberapa kali udah melihat Emil Smith Rowe ini gacor banget di 2 pertandingan terakhir, 3 pertandingan terakhir. Dan di 37-38 dia akan bertemu Crystal Palace sama Brighton yang sebenarnya udah nggak punya ya bisa dibilang motivasi untuk bermain all out lagi ya. Cuma Arsenal juga udah gue rasa nggak mungkin bisa masuk Piala Eropa lagi di musim ini. Ya let's see Arsenal kayak gimana. Cuma menurut gue kalau mau punya asetnya Arsenal sendiri, lu harus mikirin blank di game week 36 dan di game week 37-38 Brighton agak tricky sebenarnya. Cuma secara keseluruhan harusnya kalau lu masih punya Emil Smith Rowe pertahanin aja. Sisanya gue nggak menyarankan. Kemudian untuk Manchester United sendiri, kita tahu juga blank di game week 36. Pasti banyak banget nih yang punya pemain MU di game week 35 ini. 3 pasti banyak kan punya 3. Dan akan ketemu blank di game week 36. Tapi fixture-nya bagus banget di game week 37 melawan Fulham sama Wolves. Fulham yang udah pasti degradasi juga. Jadi ini menarik banget buat kita bahas pemain-pemain MU. Makanya dari itu, nextnya gue akan bahas mengenai aset-aset Manchester United itu sendiri. Apakah lebih baik kita pertahanin atau kita jual. Nah, MU kemarin yang mendapatkan triple game week di game week 35 sayangnya harus blank di game week 36 ini. Nah, berdasarkan data dari Live FPL dapat dilihat bahwa 3 aset yang paling banyak dimiliki sama manajer FPL saat ini adalah Bruno, Shaw sama Greenwood. Nah di sini gue udah taruh 3 pemain ini. Apa yang harus kita lakukan sama dia? Yang pertama, menurut gue Bruno ini kita tahu dia adalah penalty taker dari Manchester United. Tapi kalau menurut gue, kalau lu belum punya Muhammad Salah, menurut gue sangat worth it kalau lu masukin Muhammad Salah dengan menjual Bruno. Nah bisa dilihat dari data sendiri semuanya Bruno ini kalah sama Muhammad Salah di pertandingan terakhir. Dan juga terutama fixture Muhammad Salah sendiri yang bagus banget untuk Liverpool. Dan Salah ini nggak blank dan harusnya punya IO yang tinggi banget di game week 36 sampai game week 38 nantinya. Jadi menurut gue kalau lu udah punya dua-duanya, Bruno masih cukup oke untuk fixture 37 dan 38. Jadi kalau squad lu masih oke, masih punya 10 atau 11 pemain yang bakal main di game week 36 nantinya, menurut gue sebenarnya pertahanin aja Bruno Fernandes, apalagi kalau lu udah punya Muhammad Salah. Nah, nextnya ada Shaw sebagai pemain kedua yang paling banyak dimiliki di Manchester United sendiri sama manajer FPL sekarang. Nah, Shaw sendiri gue rasa kita harus sepakat di beberapa game week ini blank, dan semenjak game week 30 dia baru return sekali seingat gue. Nah, dengan dia yang blank di game week 36 ini, menurut gue ada satu pemain yang jauh lebih worth it secara data dan juga secara harga, yaitu adalah Stuart Dallas yang punya fixture oke banget juga. Datanya juga kita bisa lihat lebih bagus semua. Dengan fixture oke juga, harusnya ini bisa menjadi easy transfer ya. Kalau lu punya Shaw, lebih murah lagi Stuart Dallas ini, lu bisa masukin Dallas. Terakhir ada Greenwood yang menurut gue adalah aset terbaik di harganya. Udah kayak review gadget aja ya. Tapi serius gue lumayan bingung kalau disuruh pilih siapa pengganti terbaik buat Greenwood saat ini. Jadi menurut gue kalau lu harus pertahanin satu aset dari Manchester United sekarang dari antara 3 ini, Bruno Fernandes, Shaw atau Greenwood, gue bakal pertahanin Greenwood. Karena gue jujur gue bingung harus pindahin Greenwood ke siapa. Kalau Bruno gue clear ya, misalnya kalau gue gak punya Salah, gue akan pindahin ke Salah. Kalau gue nggak punya Dallas, gue akan pindahin ke Dallas, Shaw. Cuma untuk Greenwood gue nggak tahu, dengan datanya yang masih bagus banget, harganya juga oke. Harusnya Greenwood ini ya bisa dipertahanin aja ya untuk
ya lu cadangin aja lah di game week 36 dan 37-38 harusnya dia bisa main lagi. Nah di bawahnya juga udah gue kasih lihat fixture MU sendiri. Bisa lihat sebenarnya untuk fixture Manchester United setelah game Leicester kemarin harusnya cukup oke ya, dengan jarak 5 sampai 4 hari istirahatnya itu menurut gue cukup oke sih untuk pemain profesional. Cuma kemarin Leicester sama Liverpool ini yang agak deket nih, makanya gak heran kemarin dia tuh turunin tim keduanya untuk lawan Leicester karena cuma 2 hari jeda istirahatnya. Untungnya mereka main di Old Trafford ya dua-duanya, tapi sisanya menurut gue cukup oke. Jadi gue rasa nggak perlu khawatir lagi untuk rotasi dari Manchester United sendiri, karena jarak 4 hari atau 5 hari menurut gue udah cukup oke untuk pemain profesional sendiri untuk rest. Oke, nextnya gue akan membahas salah satu tim yang fixernya di game week 36 sampai game week 38 itu bagus banget, yaitu Leeds United. Kemudian dari Leeds United dengan fixture yang bagus banget ditambah dengan ada kemungkinan mereka bakal main di depan pendukungnya sendiri. Menurut gue Leeds United adalah tim yang kita wajib punya pemainnya 1 atau 2 untuk di tim FPL kita ya. Nih di sini gue udah kasih lihat beberapa pemain dari Leeds United yang menurut gue secara data cukup oke. Dan bisa dibilang ini 4 aset terbaik Leeds United sejauh ini ya, selain goalkeeper Meslier tentunya. Tapi sebelumnya kita lihat game week 36 dia akan bertemu dengan Burnley, game week 37 Southampton, game week 38 West Brom. Ini yang menurut gue, yang kata gue adalah fixture bagus banget. Dengan kemarin gue nonton Bielsa main kayak gitu lawan Spurs, gue langsung tertarik banget buat masukin pemain-pemain Leeds. Nah di sini udah ada Bamford, Rafinha, Dallas sama Harrison. Kita lihat perbandingan dari datanya. Secara data goals bisa dilihat semuanya mencetak 1 gol dari pertandingan terakhir kecuali Harrison. Untuk assist Rafinha paling banyak di 2 assist. Kemudian shot on target semuanya punya 3 shot on target kecuali Rafinha yang punya 1. Nah untuk XG non penalty yang paling bagus adalah Bamford sama Rafinha. Kemudian untuk XGI juga Bamford sama Rafinha yang paling bagus untuk involvement sama untuk pencetak golnya sendiri. Jadi dengan data ini menurut gue aset yang paling bagus tentunya adalah ada di Bamford, Rafinha maupun juga Dallas. Walaupun Harrison sendiri bisa jadi diferensial lumayan gede, cuma secara data menurut gue masih kurang. 3 aset terbaik ada Leeds menurut gue masih Bamford, Rafinha sama Dallas. Untuk back sendiri kita tahu kalau lu punya Shaw bisa diganti sama Dallas. Walaupun harganya kemarin naik ya, jadi gue sebenarnya pingin banget untuk masukin Dallas, cuma harganya naik kemarin atau tadi pagi ya, maksudnya tadi malam harga naik jadi gue nggak bisa afford dia. Cuma untuk Bamford sama Rafinha gue masih bisa tetap afford, tapi gue bakal lebih condong masukin Bamford sendiri untuk gantiin Iheanacho yang blank di game week 36 daripada Rafinha yang harus bersaing di midfield. Kita tahu midfield baik banget, aset-aset bagus, jadi gue rasa Bamford sama Dallas akan menjadi 2 aset yang lebih vital untuk tim kita di akhir musim ini. Oke, di sini dari tim gue sendiri, planning gue untuk game week 36 nantinya adalah gue rasa gue bakal mengeluarkan fokus sama pemain-pemain yang blank di game week 36. Di sini gue punya beberapa pemain yang blank di game week 36. Kayak Mendy, Amarty, Iheanacho bakal blank di game week 36. Jadi gue rasa itu harus jadi fokus gue saat ini. Seperti yang udah gue bilang tadi, aset-aset dari Leeds menurut gue oke banget. Dan gue punya 1 doang aset dari Manchester United, yaitu Fernandes. Dan gue rasa gue bakal tetap hold dia. Nah untuk sisanya menurut gue akan buang Iheanacho sama Mendy yang bakal blank juga di game week 36. Nah gue sendiri belum yakin sama Foster bakal main di game week 36 sampai game week 38. Gue rasa bakal tetap terus dirotasi sama Hasenhuttl. Jadi gue gak bisa sepenuhnya percaya sama Foster, apalagi dengan Mendy yang masih punya blank game week 36. Gue rasa gue akan masukin kiper yang menurut gue punya fixture bagus banget, yaitu adalah Meslier. Nah Meslier sendiri kita lihat fixture Leeds hijau semua. Dan dia menurut gue nonton kemarin dia punya refleks yang oke banget, dan gue lumayan percaya dia bakal dapat bonus poin walaupun gak clean sheet. Jadi gue bakal masukin Meslier harusnya di game week 36. Nah untuk striker sendiri sisa budget gue adalah 6,8. Sebenarnya gue bisa masukin Bamford ataupun Antonio di sini. Cuma walaupun tadi gue bilang Bamford datanya oke banget, cuma perlu diingat Antonio ini juga punya fixture yang gak kalah bagus dari Bamford. Dan segi data harusnya kalau dia fit, Antonio ini bisa jadi pilihan kita juga. Nah harusnya tim gue seperti ini, dengan Meslier gue masukin ganti Mendy, dan juga Antonio gue gantiin Iheanacho yang blank di game week 36 dan 37-38 dia fixture-nya agak jelek ya dari Leicester sendiri. Nah kemudian sebenarnya gue pingin banget tadi masukin Dallas buat gantiin Veltman, cuma uang gue sisa yang 5,2 kalau gue gak masukin Antonio ya, sisa 5,2, dan Dallas kemarin tuh harganya naik jadi 5,3, jadi gue udah gak bisa masukin dia. Jadi gue rasa gue akan punya 1 aset Leeds sejauh ini yang gue pikirkan kan kayak gitu untuk menghadapi blank game week 36 dan juga sampai game week 38 nantinya
gue bisa kotak-katik tim gue lebih gampang lagi. Oke, jadi kayak gitu menurut gue tim gue di Game Week 36. Jadi nextnya gue akan membahas mengenai Liga Euro 2020 iseng-iseng berhadiah yang gue bikin untuk kita semua. Nah, seperti yang kalian semua udah denger di awal video, gue akan buat Liga iseng-iseng berhadiah untuk Euro 2020 Fantasy Football. Nah, jadi gue sendiri kemarin sekitar minggu lalu gue denger kabar bahwa Euro bakal ada fantasinya juga. Jadi gue langsung tertarik banget buat main Euro ini, terutama karena ini waktunya pas lagi kita nggak main FPL ya, Juni sampai Juli kalau nggak salah harusnya ya. Jadi kita bisa pemanasan juga FPL. Selagi libur kita nggak diem doang, nggak nonton doang, kita juga main fantasi lagi, tapi ya lebih santai ya daripada FPL karena cuma satu bulan doang. Nah di sini gue udah kasih lu pada kodenya 92LIKPYD07. Nah kalian semua bisa langsung download aja Fantasy Euro 2020-nya di aplikasi HP kalian. Kalau enggak, gue juga udah sediain linknya di bawah, kalian bisa langsung ke deskripsi buat ngecek linknya, bisa langsung nyusun tim, bisa langsung masuk ke liga gue. Nah, gue sendiri berencana buat kasih reward ke orang-orang yang masuk liga gue dan juara 1-3. Nah, juara 1 itu bakal dapat 150.000, juara 2 100.000, dan juara 3 50.000. Nah, ini sebenarnya bener-bener ya kita main fun aja, cuma ada hadiahnya nanti di akhir game, di akhir Piala Eropanya sendiri. Tapi ya sekali lagi ya ini bener-bener fun aja kita mainnya, nggak usah mikir keras seperti FPL. Cuma ya tetap aja gue bakal kasih lu pada reward. Karena ya nyusun tim kan juga butuh effort ya. Jadi kalau lu pada main Euro 2020 Fantasy Football, Fantasy League, join liga gua sekarang, ada di sini kodenya, ataupun lu bisa cek di Twitter gua nantinya. Kalau enggak, ke deskripsi gua aja, gua udah siapin semua link yang lu butuhin buat masuk liga gua dan juga main game ini. Rulesnya sendiri adalah gampang banget sebenarnya. Nggak usah butuh sampai isi form segala macam. Lu cukup mendaftarkan satu tim lu aja ke liga ini, karena kalau lu lebih dari satu tim nggak akan gua anggap menang nantinya. Kemudian lu harus subscribe YouTube gua, kemudian lu harus follow Twitter FPL 62 yang linknya semua udah gue siapin di bawah di deskripsi. Lu harus retweet pengumuman atau tweet gua nanti di Twitter gue di FPL 62_. Kemudian lu harus reply tweet gue atau informasi ini dengan nama tim lu dan nama lu nya sendiri. Jadi buat gue verifikasi pemenang nantinya. Jadi gue sebenarnya syaratnya gampang banget menurut gue, hampir gak ada ya. Lu mungkin udah subscribe gue, lu udah follow gue. Jadinya yang lu cuma butuhin adalah join lu gue doang. Liga ini bener-bener fun aja. Kita main buat ngisi waktu kosong kita juga sebelum Liga Premier League main lagi. Sekali lagi jangan lupa untuk join liganya kalau lu main Euro 2020 Fantasy Football. Jadi gue rasa sekian video gue kali ini. Good luck di Blank Game Week 36 dan juga semangat sampai akhir musim Premier League ini berakhir. Bye-bye.